karena si Pak Tri ini adalah jenderal tua, yang sudah tua, yang tidak bisa dihukum, maka orang yang ingin menghukum ini memindahkan hukuman kepada anaknya. Ini masalah. Ini salah. Apakah itu kebetulan? Kita tidak tahu. Betul. Tetapi yang jelas bangsa Indonesia ini tidak mau berpikir sana sini, takut dituduh fitnah-menfitnah. Jelas saja. Kalau marah pada bapaknya, dihukum anak. Ini perangnya tak baik, Pak. Jelas. Inilah yang dikatakan negatifnya. Betul. Tidak bisa, Pak. Kalau ayam yang salah, terus dihukum itik. Selamat sore saudara, jumpa lagi di podcast channel Matra 64. Saya Al-Mizan, biasa dipanggil Kang Mizan. Ini sudah hadir di studio kita, ini Dr. Wazri APP ya. Ini Pak Wazri, ini mantan pengurus ICMI USA. Juga mantan Presiden Persatuan Mahasiswa Sedunia USA. Mantan Presiden MSO USA dan dosen dalam dan luar negeri. Ini Pak Wazri. Ya, kita bicara mengenai ada keputusan yang rame. Ini Pak Kunto yang mantan Pangdam Siliwangi dulu, kan sekarang menjabat Pangkogap Wilhan yang Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 Sumatera. Pada tanggal 29 April keluar surat Panglima bahwa dia dimutasi, ditarik ke Mabes lagi. Tapi kemudian sehari sebelumnya itu sesudah tanggal 3 beberapa hari ya, itu tanggal 2 atau tanggal 30-nya ya. Tanggal 30-nya sehari sesudahnya ada revisi nggak jadi itu Pak Kunto dimutasi. Nah, ini gimana kita melihatnya? Silakan, Pak. Ini ada dua sisi tuh, Pak. Ada dua sisi. Ada positif dan negatifnya. Oke. Posisinya dulu, Pak ya. Posisinya dulu, berarti di Indonesia ini konsekuen. Kalau mula-mula diberi SK mutasi, ternyata SK ini ada kekeliruan, diubah satu harinya. Boleh itu ya. Itu hebat. Itu hebat. Apa artinya? Betul-betul menerima apa adanya kenyataan. Tapi ada negatifnya, Pak. Negatifnya gimana? Negatifnya adalah kebetulan atau disengaja. Yang bapak dari Pak Kunto Aris Bowon ini adalah Jenderal Tri dan mantan Wakil Presiden. Betul, ya. Purnawirawan. Dan Jenderal Pak Tri ini ikut menandatangani petisi 103 jenderal. Itu satu. Ya, petisi apa itu? Petisi yaitu suruh copot. Mencopot Wakil Presiden. Gibran. Sebenarnya si ratusan jenderal ini tidak akan bicara sembarangan, Pak. Pasti melalui analisa yang sangat lama dan dalam demi bangsa ini, Pak. Karena kita tidak bisa membiarkan sesuatu itu berterus-terus salah sehingga bangsa ini lenyap dari permukaan bumi. Betul. Sebelum bangsa ini lenyap, 103 jenderal itu bicara. Nah, dia ikut itu. Tapi anehnya, karena si Pak Tri ini adalah jenderal tua, yang sudah tua, yang tidak bisa dihukum, maka orang yang ingin menghukum ini memindahkan hukuman kepada anaknya. Ini masalah. Ini salah. Apakah itu kebetulan? Kita tidak tahu. Betul. Tetapi yang jelas bangsa Indonesia ini tidak mau berpikir sana sini, takut dituduh fitnah-menfitnah. Jelas saja. Kalau marah pada bapaknya, dihukum anak. Ini perangnya tak baik, Pak. Jelas. Inilah yang dikatakan
negatifnya. Iya, betul. Tidak bisa, Pak. Kalau ayam yang salah, terus dihukum itik. Atau bebek, kata orang sekarang. Kan tidak bisa. Betul. Oleh sebab itu, orang Indonesia ini sudahlah. Sadarilah, budaya-budaya seperti ini tidak bagus. Kalau bapaknya yang salah, ya tanya pada bapaknya. Iya, betul. Jangan anaknya yang tidak tahu menahu. Iya. Inilah budaya-budaya yang selalu digunakan untuk menakut-nakuti rakyat orang kafir. Betul. Iya. Dulu, Pak, di zaman Firaun, takut semua itu. Kalau seandainya ada mimpi, ada seorang anak lelaki akan mengalahkan Raja Firaun. Apa yang dibuat si raja tadi? Semua orang yang lahir laki-laki dibunuh. Sama dengan itu. Iya. Yang salah seperti kita katakan tadi. Yang salah ayam. Yang dibunuh itik semuanya. Salah besar itu. Salah besar, Pak. Budaya yang sangat tidak baik untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang disegani. Iya. Ini masalah berat besar. Betul. Tidakkah? Ini yang harus diingat, Pak, ya. Orang-orang yang membuat perintah begini. Oke, habiskan anaknya. Kan tidak bagus itu. Betul. Ya. Padahal anaknya pejuang. Betul. Bapak ini pejuang. Sedangkan anaknya, Pak. Sedangkan anaknya ini ada film mana tuh? Saya lihat. Habiskan semua. Film mafia. Ya semua dia tidak mau tahu. Apakah pejuang? Apakah baik? Apakah menguntungkan bangsanya? Apakah berguna untuk bangsanya? Yang penting penantang aku. Habiskan. Habis semua. Keluarganya dihabisi semua. Itu kan tidak betul. Gaya-gaya mafia itu. Ya. Itu tidak betul, Pak. Oleh sebab itu berhentilah. Nasib baiklah, Pak. Dikembalikan SK Pak Letnan Jenderal Kunto ini. Iya, Kunto Are. Saya yakin, Pak. Bangsa-bangsa Indonesia ini, di mana-mana, matanya tertuju dan Kunto. Iya. Karena perjalanan hidupnya sebagai panglima, tidak ada yang cacat. Betul. Padahal, dia anak mantan presiden. Iya. Anak dan jenderal lagi. Iya. Tetapi budi pekertinya sangat terpuji. Iya. Maka tidak mungkin orang ini ditukar-tukar SK-nya. Iya. Sekarang pindah, mutasi, sebentar lagi balik kan. Tapi masih ada orang bergembira, Pak. Karena SK-nya dikembalikan. Betul. Itulah gembira rakyat Indonesia sekarang. Iya. Tapi yang bahayanya tidak. Setelah rakyatnya orang baik kok diberi SK mutasi dan terus dipertahankan mutasinya, dendam rakyat terlalu banyak di negeri ini. Betul. Ya, Pak. Jadi oleh sebab itu, panglima yang membatalkan SK-nya bagus itu, Pak. Bagus. Apa sebab? Karena dia mengobati sakit jiwanya bangsa Indonesia. Betul. Ya. Cara mengobatinya mudah aja. Kembalikan SK orang baik. Iya. Kecuali orang jahat. Kalau dikembalikan, tambah sakit jiwa orang. Iya. Tapi karena dia orang yang SK itu yang dikembalikan, mengobati sakit jiwanya bangsa Indonesia. Betul sekali. Mudah-mudahan pemirsa, saya kira ini akan menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan kita harapkan Pak Kunto terus bertugas dengan sukses, sehat dan sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.